1. Sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Suku Kai merupakan nenek moyangnya Daulah Utsmaniyah yang selamat dan melarikan diri pada saat Genghis Khan dan pasukannya melakukan penyerangan di bawah kepemimpinan Sulaiman. Suku Kai tersebut melakukan perjalanan ke Transosania, selanjutnya ke Kurdistan dan Azerbaijan atau Asia Kecil. Di sana mereka menetap dan memulai kehidupan baru. Daulah Utsmani beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota, di antaranya Sogut pada tahun 1299 sampai 1335 Masehi, Bursa pada tahun 1335 sampai 1413 Masehi, Adrianopel pada tahun 1413 sampai 1453 Masehi, dan Konstantinopel 1453 sampai 1922 Masehi. 2. Pada masa awal berdiri Daulah Utsmaniyah. A. Utsman I tahun 699 sampai 726 Hijriah. Pada 1299 Masehi terjadi penyerangan yang dilakukan pasukan Mongol dipimpin Ghazan Khan, namun dapat digagalkan oleh Utsman dan tidak lama kemudian Sultan Alauddin I meninggal dunia. Keadaan tersebut membuat Utsman Bey disertai dukungan rakyatnya menyatakan diri sebagai pemimpin penuh hingga lahir Kerajaan Utsmani atau Daulah Utsmaniyah pada tanggal 27 Juli 1299 dengan Quraisy sebagai ibu kotanya. B. Orkan 726 sampai 761 Hijriah. Orkan berkuasa meneruskan posisi ayahnya yakni Utsman I. Salah satu upaya selama menjabat adalah menjadikan Busra sebagai ibu kota kerajaan yang tadinya berada di Quraisy, mengangkat adik Alauddin menjadi Perdana Menteri. Selain itu, beliau juga membentuk Inkisyariyah atau Janissaries, sejenis tentara khusus, sehingga mampu menggabungkan daerah Turkeman, Nikai, Nikomedia, Sekutari, dan Teluk Edremit. 3. Masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmaniyah. Pasca kekalahan melawan Timur Leng, Daulah Utsmaniyah sempat terpecah karena adu domba sehingga terjadi perebutan kekuasaan di antara keturunan Bazaid. Berikut para khalifah pada masa kebangkitan kembali Daulah Utsmaniyah hingga menjelang kemunduran dan berakhirnya Turki Utsmani. Muhammad I. Setelah berkuasa, Sultan Muhammad I mulai menyusun kekuasaan melalui strategi menjalin hubungan diplomatik dengan penguasaan Bizantium dan Venesia. Hal itu bertujuan agar kedua negara tersebut tidak mengganggu keadaan dalam negara Daulah Utsmaniyah yang sedang menyatukan kembali negara-negara yang terpecah. B. Murad II. Sultan Murad II melanjutkan tradisi pemimpin sebelumnya, yakni perluasan wilayah dengan prioritas merangkul wilayah Albania, Asia Kecil, Falah, dan Hongaria yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. C. Muhammad II. Al-Fatih menerima mandat kekuasaan pada saat ia berusia 12 tahun. Kemudian pada saat berusia 21 tahun, beliau sudah mampu menaklukkan Konstantinopel sehingga mendapat julukan Al-Fatih, sang penakluk. Beliau merupakan pribadi yang sangat mahir dalam hal strategi perang, cerdas, menguasai sains, matematika, dan juga mampu berkomunikasi dalam 6 bahasa. Selain itu, beliau juga merupakan pribadi yang jujur, dermawan, dan mampu menggabungkan antara keadilan dan kekuatan. Atas dasar kabar indah tersebut, Al-Fatih berusaha mewujudkan dia paham Konstantinopel bukan daerah yang mudah untuk ditaklukkan karena Konstantinopel merupakan pusat keberadaan dunia dan tempat yang indah. Berikut ini adalah usaha yang dilakukan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel. 1. Membuat kesepakatan dengan negara tetangga seperti Venesia, Magyar, dan Bosnia. 2. Membuat benteng di Selat Bosporus untuk menutup akses bantuan ke Konstantinopel. 3. Mengurus seseorang untuk memata-matai kelemahan dan kekurangan benteng Konstantinopel. 4. Memerintahkan Tarkan Pasha untuk
menemui saudara kandungnya Kaisar Konstantinopel agar tidak mengirim bantuan ke Konstantinopel. D. Bazaid II. Pada masanya dia termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik. Terjadi banyak perselisihan hingga akhirnya tahun 918 sampai atau 1512 sebelum Masehi, Sultan Bazaid II menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Salim I. Masa kemegahan Daulah Utsmaniyah. Setelah Sulaiman Al-Qanuni meninggal dunia, Daulah terakhir Utsmani mulai mengalami kemegahan yang signifikan. Daulah Utsmani banyak kehilangan wilayah, banyak muncul pemberontakan kekuasaan dan kepemimpinan. Para sultan untuk menjadi khalifah setelah Sulaiman Al-Qanuni tersebut antara lainnya: A. Sultan Salim naik tahta menggantikan ayahnya Sulaiman Al-Qanuni. Beliau memiliki keluarga yang kurang baik dan banyak menghabiskan uang negara untuk kepemimpinan pribadi. Pada masa ini terjadi penyaringan dan pemasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Yun dari Spanyol, dan pemasukan terakhir Utsmani mengalami kekalahan. B. Sultan Wahid III naik tahta menggantikan ayah Sultan Salim II di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah. Dapat merebut kembali Tunisia. Bahkan pada tahun 1577 berhasil menguasai wilayah Tiflis di Laut Hitam dan kota Tahbas yang merupakan ibu kota Safawi. 3. Sultan Muhammad menggantikan Sultan Wahid setelah perebutan kekuasaan dengan adik-adiknya. Pada saat menjabat pun banyak terjadi perebutan kekuasaan. Meninggal pada 1603 karena sakit serangan jantung. D. Sultan Ahmad naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Muhammad pada usia 13 tahun dan meninggal pada usia 28 tahun. E. Sultan Mustafa. Setelah Ahmed meninggal, kepemimpinan diteruskan oleh Sultan Mustafa. Hal ini pertama kali terjadi. Tumpuk kekuasaan tidak diteruskan oleh putranya, tetapi digantikan oleh adiknya, yakni Sultan Mustafa. Kondisi Sultan Mustafa yang labil tidak menjalankan pemerintahan maksimal, mengakibatkan melemahkan kondisi ekonomi. A. Bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan. Terdapat 3 sistem pengadilan yang digunakan Daulah Utsmaniyah, yaitu pengadilan khusus untuk Muslim, pengadilan khusus untuk Muslim, Yahudi dan Kristen, dan pengadilan khusus dagang. Sistem hukum pemerintahan Utsmaniyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama, konsensus ulama, kias, dan adat setempat. Sekitar akhir abad 19, Daulah Utsmaniyah mengalami reformasi sistem hukum, yakni pengadilan yang bersifat adil bagi semua golongan, diterimanya kesekian non-muslim, hukum yang berkaitan dengan tanah, serta hukum sipil. B. Bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer. Angkatan darat yang dibentuk pada akhir abad ke-13 oleh Utsman merupakan pasukan tempur termaju di dunia yang menggunakan senapan lontar dan meriam digunakan angkatan laut dalam misi di benua Eropa. Sekitar bulan Juni 1909 sampai Juli 1911, Daulah ini menyiapkan pasukan tambahan yang mampu mengoperasikan pesawat terbang dengan pendirian sekolah penerbangan di Yesilkoy pada tahun 1912. Upaya kerja keras Daulah Utsmaniyah seperti dalam sejarah ini hendaknya dilakukan oleh kalian sebagai generasi muslim dengan senantiasa membiasakan disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam melakukan ibadah, dan juga disiplin dalam hal lainnya. Dengan mengasah kerja keras tersebut akan mampu membentuk pribadi yang bertanggung jawab.
bekerja keras dalam membangun ekonomi negara. Sekitar abad 17, konsep pengelolaan keuangan Daulah Utsmaniyah menjadi lembaga keuangan paling terdepan dibandingkan dengan pemerintah lain. Lembaga keuangan Utsmaniyah hanya merekrut tenaga ahli profesional dan menempatkan para ulama handal. D. Bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama dalam hal beragama. Meskipun mayoritas muslim, tetapi Daulah Utsmaniyah memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Di antara agama yang ada di Daulah Utsmaniyah adalah agama Kristen yang berasal dari Yunani, serta agama Yahudi. Namun pada akhir abad 19, populasi non-muslim di wilayah Daulah Utsmaniyah mulai berkurang dikarenakan adanya perpindahan penduduk. E. Bekerja keras dalam meningkatkan sains teknologi. Sepanjang perjalanan sejarahnya, Utsmaniyah banyak mendirikan perpustakaan dan mengoleksi banyak buku, bahkan mendatangkan buku dari luar Daulah Utsmaniyah. F. Membangun dan menghargai bahasa dan budaya. Pemerintah Utsmaniyah merupakan negara yang mengadopsi bahasa, budaya, seni, dan tradisi lokal. Negara yang dikuasainya serta menambahkannya dengan yang baru. Oleh karenanya lahir model budaya baru yang khas pemerintah Utsmaniyah. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Turki yang dipengaruhi bahasa Arab dan bahasa Persia. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberi kesuksesan, kemuliaan, serta kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma yalqa mulki tu'tiyal mulka man tasya'u wa tanza'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu jairu innaka ala kulli syai'in qadirun man tasya'u wa tuzillu man tasya'u biyadika. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau hendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau hendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau hendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau hendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Imran, surah ketiga ayat 26.